تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membacanya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Besti, sudah siap mendengarkan tausiah? Sudah siap mendengarkan kajian? Alhamdulillah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia pemirsa, kita akan kembali mendengarkan kajian tafsir. Insya Allah kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hasan Kosasi dengan pembahasan surah Al-An'am ayat 151. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang mulia para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus ibunda tercinta Ibu Nyai Hajah Nur Jazilah, mata'anallahu bituli hayatiha, amin. Amin ya Allah. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar BSC. Mudah-mudahan guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan juga dimudahkan segala urusannya. Para santri, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, tak lupa kepada para jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu diberikan ridho dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang permasalahan yang up to date. You know up to date? What the meaning? Yes aja nih. Artinya perkara yang sedang terjadi, yang hangat dibicarakan. Banyak terjadi kasus kekerasan, bahkan tadi kita lihat di VT, ada anak membunuh orang tua. Ini harus kita bahas agar tidak lagi terjadi hal-hal yang demikian di kemudian hari. Setuju? Ya. Maka kita akan bahas surat Al-An'am ayat 151 yang melarang kita, yang mencegah kita, perintah dari Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Maka harus diperhatikan oleh para jamaah di rumah. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a dzalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Kita ini diajarkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 bahwasannya kita tidak boleh untuk satu melawan kedua orang tua.
Yang kedua, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik akan membawa kita kepada jurang neraka. Hidup kita kalau bergantung sama selain Allah enggak nyaman. Hidup kita kalau bergantung sama sesuatu selain Allah enggak akan tenang. Sebab apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan Allah itu satu dan Allah tempat kita bergantung dari permasalahan apapun. Kemarin-kemarin rame ada berita bahwa ya pesulap ini berkelahi dengan dukun itu, sama-sama tukang ngeramal akhirnya jadi pada berantem. Kita jangan sampai percaya kepada hal-hal seperti itu. Tempat bertanya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui para guru-guru kita. Kalau kita para jamaah ada permasalahan hidup, lalu kita tidak mendapatkan kabar apapun ketika kita istikharah, mungkin karena banyak kesalahan kita, banyak kelalaian kita, maka tanya kepada orang-orang yang alim yang soleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu, wahai pemirsa, dimanapun berada ketika ada masalah hidup, tanya kepada orang-orang soleh yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena pada dasarnya itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencegah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yaitu membunuh, menyakiti, melukai sesama muslim. Terutama sekarang zaman-zaman di mana media sosial bertebaran. Di mana sekarang ini orang-orang mudah untuk mencaci, untuk menghardik, untuk menghina, untuk mengolok-olok orang lain. Yang padahal dirinya sendiri belum tentu menjadi pribadi yang baik. Kita harus hindarkan perbuatan-perbuatan tercela ini. Jangan sampai kita menunjuk orang lain, kita mencaci orang lain, kita menghina orang lain. Satu telunjuk kita kepada orang, tetapi yang tiga ke belakang kepada kita nunjuknya. Ah dasar, kagak pernah mau baik kamu, dasar selalu maksiat. Satu nunjuk kepada orang yang kita tuju, tiga balik kepada kita. Jangan-jangan dosa kita lebih banyak. Maka para jamaah, pemirsa Ainus TV dimanapun, jangan sekali-kali kita untuk berani mencaci maki, memukul, apalagi sampai membunuh. Dan itu tidak pernah diajarkan. Maka pondok-pondok pesantren diajarkan untuk senantiasa bermuasyarah, untuk bersosialisasi dengan baik. Betul apa enggak kita diajarkan untuk saling sayang sama teman, cinta sama teman, menghormati teman. Ya kan? Saya dulu waktu mondok di sini, hormat sama teman. Teman belum tidur, saya suruh tidur. Biar apa? Biar mereka tidak melakukan kesalahan dan dosa. Ada teman kekurangan makan, kita kasih. Ada teman kekurangan uang, minjem uang. Bahkan banyak tukang pinjam uang sama saya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Di pondok pesantren gak ada diajarkan. Tapi ada berita bahwa pondok pesantren pernah terjadi seperti ini. Ada kejadian kecelakaan, dihilangkan nyawa, itu adalah sebuah kesalahan pribadi, bukan kesalahan pondok pesantren. Sebab di pesantren tidak diajarkan untuk membunuh, tidak diajarkan untuk kekerasan, tidak diajarkan untuk melakukan saling sikat dan sikut. Tetapi yang diajarkan di pondok pesantren adalah untuk saling menghormati, menghargai agar kita terjadi saling asah, saling asih, saling asuh. Pun sama jamaah, dimanapun berada, dengan tetangga, dengan saudara, terlebih kepada kedua orang tua. Jangan pernah lagi kita merasa bangga, merasa sombong, merasa hebat dari segalanya. Yang ketika Allah memberikan anugerah kepada kita, itu adalah titipan. Jangan pernah kita mau untuk melukai dan menyakiti orang lain. Apalagi sampai membunuh. Sebab kata baginda Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali amaliyah kita yang akan diminta pertanggungjawaban, wahai pemirsa. Kata baginda Nabi, yang pertama dipertanggungjawabkan adalah salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Dan yang pertama dituntut ketika kita ada dosa dengan manusia
adalah ketika kita ditanya, pernahkah kita menumpahkan darah, pernahkah kita memukul, pernahkah kita menyakiti tubuh daripada saudara dan juga tetangga kita. Kalau itu terjadi, surga akan ditangguhkan dari diri kita. Maka hati-hati wahai pemirsa, hati-hati wahai para jamaah, Cahaya Hati iNews TV dimanapun berada. Jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan keji. Jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Allah. Disitulah nanti kita akan mempunyai kekuatan lahir dan batin. Oh ternyata kita tidak boleh saling membunuh. Oh ternyata kita tidak boleh saling mencaci, menghardik dan memaki. Yang harus kita lakukan adalah yuk kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih sayangi olehmu apa yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk yang di langit akan memberikan kasih sayang. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Malaikat melihat orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah, maka malaikat mendoakan. Mudah-mudahan orang itu diberikan rahmat dan ampunannya. Mudah-mudahan para jamaah dimanapun, ini menjadi pelajaran penting. Kita dijauhkan dari perbuatan keji. Perbuatan keji yaitu al-kabair. Perbuatan-perbuatan dosa besar, dosa yang menantang Allah. Jangan sampai itu terjadi. Karena kita adalah makhluk yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hadapan Allah ketika hari kiamat. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita jadikan sebagai pedoman hidup di alam dunia, maka di situ nanti ketika kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, menjauhkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar, maka kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang, pribadi-pribadi yang pribadi soleh, pribadi-pribadi yang pribadi salat, yang jaga kesehatannya, jaga hubungan batin dengan manusianya. Dan disitulah nanti kita ketika menjaga muasyarah bil ma'ruf, menjaga hubungan baik dengan manusia, Allah akan berikan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Diberikan kebaikan di dunia dan diberikan kebaikan di akhirat. Dan pada akhirnya kita diberikan oleh Allah wa qina adzabannar. Kita akan dijauhkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan sebelum mati kita diberikan kesempatan untuk bertaubat. Dan wafat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita wafat membawa husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah tabarakallah. Guru, satu pertanyaan guru. Sejauh mana tanggung jawab orang tua untuk mendidik akhlak anak itu sendiri? Tanggung jawab orang tua Ustadz Abai itu sangat luar biasa. Ketika dia diberikan amanah, diberikan titipan Ustadz Abai ini, kita harus menjaga dengan kebaikan. Yang pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah ayyuhsinasmahu. Kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik. Namanya Hasan Kosasi, Ustadz Abai Gibran, Kiai Munawir Ngacir. Jangan sampai nama asal-asalan. Mentang-mentang pengen nama bahasa Arab, dikasih ada tak marbutohnya, Siti Migropah, Gayung. Atau Saitonir Rojim, itu lebih parah lagi. Dan yang kedua adalah ayyu addibahu bi khuluqin hasanin, mengajarkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Ustadz Hasan Kosasi yang telah banyak memberikan kebaikan buat kita semua. Bahwa intinya ketika kita ingin hidup mulia, dirilah kita kembali untuk bagaimana caranya mampu memuliakan orang lain. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Helmi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.